البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tertahan di Mekah oleh orang-orang yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sudah membaca hadis awal, tapi karena dulu belum dibacakan itu ya sanad-sanadnya ya. Baik, kita lanjutkan yang di bawah. Qauluhu wal arsyu fawqa dzalik ila akhiri hadzal hadis rawahu Abu Dawud. Ya, Abu Dawud ini nomor yang ke 4723. Kemudian wa ghairuhu min hadisil Abbas bin Abdul Muttalib wa lafdhu Abi Dawud anil Abbas bin Abdul Muttalib qala kuntu fil bataha atau butahan fi isabatin fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di Batha bersama sekelompok orang, di dalam mereka ada Rasulullah SAW. Famarat bihim sahabah, lalu mereka dilewati oleh sepotong awan. Fanadhara ilaiha, ini semua sudah kita lewati ya. Dan kita langsung membaca itu aja. Disebutkan di sini wa rawahu aidan Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor yang ke-332. Tayyib. Dan Tirmidzi nomor yang ke-462. Wa hasanah wa rawahu al-Hafidz Diyauddin al-Maqdisi fi Mukhtarih. Tayyib, ini tetapi apa? Di Mukhtar beliau nomor yang ke-462. Tapi di dalam sanadnya Abdurrahman bin Umairah, dia majhul dan tidak dikenal pendengaran dia dari Al-Ahnaf bin Qais. Baik, berarti apa? Sanadnya adalah dhaif. Kemudian qauluhu wal arsyu fawqa dzalik, dan arsy ada di atas itu semua. Taqaddamal kalamu alal arsy, telah terdahulu pembicaraan tentang arsy. Afada hadzal hadis iddata fawaid. Hadis ini memberikan sejumlah faedah. Al-ula, beliau menurut sini al-awal enggak apalah. Tapi bagusnya apa? Ula. Isbatul arsy, ditetapkannya arsy. Wa qad takasaratil adillatu minal kitabi was sunnah ala isbatih. Dan telah banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah yang menetapkan itu. Wa fiha raddu ala man nafal arsy. Dan di dalam dalil-dalil tadi ada bantahan terhadap orang yang meniadakan arsy. Wa za'ama anna ma'a arsyihi mulkuh. Dan mereka mengklaim, menyatakan bahwasanya makna arsy Allah adalah kekuasaan Allah. Baik, dan ini adalah apa? Menunjukkan bodohnya mereka dalam bahasa Arab. Sok pandai mentakwil, ternyata malah menunjukkan bodohnya mereka. Bagaimana kekuasaan memiliki 8 tiang? Bagaimana mungkin itu? Atau memiliki beberapa tiang yang diangkat oleh 8 malaikat. Apakah ada malaikat yang mampu mengangkat kekuasaan Allah? Itu sesuatu yang mustahil. Dan juga apa? Arsy Ar-Rahman itu bergetar ketika didatangi oleh apa? Ruhnya Sa'ad bin Mu'adz. Gimana kekuasaan Allah bergetar? Ini sesuatu yang tidak paham, menunjukkan orang tadi tidak paham dengan bahasa Arab. Padahal dalil-dalil yang ada menunjukkan arsy Allah itu adalah makhluk yang memiliki apa? Memiliki zat, istilahnya itu. Betul-betul benda yang layak digunakan untuk apa? Sebagai istiwa, tempat istiwa. Bukan dia adalah sebagai sesuatu yang maknawi, kekuasaan, atau seperti ucapan dari Sayyid Qutb Haimanah, yaitu apa? Yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap segalanya, sesuatu yang sifatnya maknawi. Bukan, arsy adalah betul-betul dia arsy. Sebagaimana Allah punya kursi, Allah juga punya arsy. Betul-betul benda dia itu. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh beliau wala syakka fi butlani dzalik, dan tidak ada keraguan tentang batilnya pendapat tadi, takwilat tadi. Wa fihi dalilun ala annal arsy fawqal makhluqat. Dan di sini ada dalil bahwasanya arsy itu di atas para makhluk, dan dalil banyak sekali. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwasanya apa? Bahwasanya atap dari Firdaus adalah arsy Ar-Rahman. Kalau dikatakan arsy adalah kekuasaan, kenapa kekuasaan ada di atas sana saja dan menjadi atap? Bahkan kekuasaan itu meliputi semua. Di seluruh apa? Di seluruh zat yang ada pada makhluk ada kekuasaan Allah di situ. Bukan terpisah di atas langit ketujuh sana. Baik. Qal wa annahu laisa fawqahu minal makhluqati syai', dan bahwasanya tidak ada di atas
arsy itu ada satu makhluk sedikit pun. Kecuali apa? Pembahasan masalah kitab. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Lamma khalaqallahu ta'ala al-khalq kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi." Manakala Allah telah menciptakan para makhluk, lalu Allah menulis sebuah kitab yang ada di sisinya di atas arsy. Tertulis di situ, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Taib, itu menunjukkan apa? Kitab itu ada di atas arsy. Lalu bagaimana? Sementara telah terbentuk ijma bahwasanya di atas arsy tidak ada makhluk. Maka dijawab oleh sebagian ulama, yaitu bahwasanya arsy Allah itu jangan dibayangkan sekedar meja gitu aja. Berarti kalau ada benda di atasnya, sudah benda itu di atas meja. Tetapi apa? Allah Ta'ala telah mengatakan arsy, sementara arsy itu dengan bahasa Arab. Kita pahami arsy dengan bahasa Arab, yaitu apa? Tetap dia itu memiliki sandaran, memiliki tempat untuk bersandar tangan dan juga belakang dan sebagainya itu untuk makhluk. Menunjukkan apa? Bahwasanya walaupun secara umum kursi, secara umum kitab tadi ada di atas arsy, tetapi masih ada bagian-bagian arsy yang lebih tinggi dari dia. Karena asal dari arsy adalah apa? Katil. Nah, katil bukan hanya hamparan gitu aja, tapi di atasnya masih ada benda-benda di samping-sampingnya itu. Kayu-kayu di sampingnya dan sebagainya. Dan arsy Allah jelas lebih agung lagi dan lebih bagus, lebih hebat, lebih sempurna dan seterusnya. Baik. Dan ini untuk apa? Untuk membantah orang yang mengatakan, oh ini terjadi kontradiktif dari hadis-hadis kalian ini. Enggak kontradiktif, cuma pikiranmu yang tidak pandai. Baik. Kemudian dilanjutkan di sini, wa fihi dalilun ala anna Allah fis sama' mustawin ala alal arsy. Dan di sini dan juga di dalam dalil-dalil yang lain ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di langit. Maksudnya adalah di atas langit, dia istiwa di atas arsy, yaitu meninggi di atas arsy. Falau kana fi kulli makan, seandainya Allah itu di setiap tempat, lam yakun li hadza takhsis makna. Niscaya tidak ada maknanya Allah mengkhususkan. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari kemudian istiwa di atas arsy. Kalau Allah di mana-mana enggak ada hikmahnya ayat tadi disebutkan. Karena menunjukkan apa? Ada kekhususan istiwanya di atas arsy. Dia ada di atas arsy, bukan di langit, bukan di dalam bumi dan seterusnya itu tadi. Kalau Allah di mana-mana, untuk apa? Ayat sekian banyak mengatakan Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, tidak istiwa di atas tanah atau di atas apa itu namanya, di atas tempat-tempat ini dan itu. Kalau Allah itu di mana-mana, karena itu adalah konsekuensi kalau dikatakan Allah di mana-mana. Tapi manakala Allah betul-betul memisahkan antara apa? Langit dan bumi dan arsy dan mengkhususkan istiwa di atas arsy, tahulah kita bahwasanya memang dia di situ, bukan di tempat-tempat yang lain. Dia hanya di atas arsy, bukan di tempat-tempat yang lain. Tetapi apa? Memang dia maha besar, tangannya itu bahkan apa? Genggamannya itu mampu menggenggam seluruh langit. Genggaman yang satunya menggenggam seluruh bumi. Semuanya adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi tetap zatnya itu adalah di atas arsy sana. Bukan dikatakan Allah di mana-mana, karena Allah tidak di dalam bumi, Allah tidak di antara kita. Tidak seperti yang dikatakan penyanyi itu bahkan mengalir di dalam darah, sok tahu. Baik. Kemudian disebutkan di sini wala fihi faedah. Ini saya tidak ada faedahnya kalau penyebutan bahwasanya Allah di atas arsy padahal Allah di mana-mana. Wa fihi tafsirul istiwa bil ulu. Dan di dalam hadis tadi dan juga dalil-dalil yang lain ada penafsiran istiwa adalah ketinggian, yaitu Allah memang tinggi di atas arsy-Nya. Kama fasarahu sahabah wa tabi'un wal a'immah. Sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in dan para imam, khilafan lil mu'attilah. Berbeda dengan pendapat para mu'attilah, orang-orang yang menentang sifat Allah. Minal jahmiyati wal mu'tazilah wa man akhadha anhum. Dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengambil pemahaman dari mereka minal asy'ariyah wa ghairihim. Dari kalangan Asy'ariyah dan yang selain mereka mimman alhada fi asma'illahi wa sifatih. Dari golongan orang-orang yang melakukan penyelewengan, penyimpangan, pemesongan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa sarafaha anil makna allati wubi'at lah, dan dia memalingkannya dari makna yang makna itu diletakkan untuk lafaz tadi. Dikatakan apa? Istiwa artinya adalah apa? Istaula, berkuasa. Untuk apa? Ini menunjukkan bodohnya dan penghinaan orang itu seandainya mereka paham penghinaan terhadap Allah dan tidak kenal Allah dan tidak kenal bahasa Arab. Allah menciptakan langit dan bumi kemudian menguasai arsy. Ini aneh.
Apakah sebelumnya Allah tidak menguasai arsy? Kemudian untuk apa dikatakan khusus menguasai arsy dan seterusnya? Dan kenapa penguasaan terhadap arsy ditunda sampai apa? Selesai diciptakannya langit dan bumi, dibiarkan arsy itu entah siapa yang menguasai. Dan istilah itu menunjukkan terjadinya apa? Persaingan. Siapa yang mampu menyaingi Allah untuk apa? Bertahta di atas arsy dan seterusnya. Itu menunjukkan mereka tidak paham bahasa Arab dan juga menunjukkan mereka itu telah menghina Allah. Ada sebagian makhluk yang sebelumnya itu tidak dikuasai oleh Allah. Taib wa dallat alaihi min isbati sifatillahi, dan apa yang yaitu makna yang telah ditunjukkan, lafaz yang menunjukkan kepada makna tadi. Apa yang mereka selewengkan yaitu penetapan sifat-sifat Allah allati dalat ala kalamihi jalla wa ala, yang menunjukkan kepada kalamullah azza wa jalla. Allah alam, ini apakah apa maksudnya dalat ala kalami? Tayyib. Wa fiha isbatu fauqiyatihi subhanahu wa ta'ala, dan di dalam dalil-dalil tadi ada penetapan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala wa uluwi. Hampir sama ya. Seringnya apa? Kalau ulu itu boleh jadi dia menempel, tapi kalau fauq itu seringnya tidak menempel. Seringnya. Tayyib. Wa hadzal hadis sharihun fi fauqiyatiz zat, dan di dalam hadis ini jelas ditetapkan tentang ketinggian zat Allah Ta'ala. Wa fa fihi raddu ala man za'ama anna al-fauqiyah fauqiyatu rutbah wa syaraf. Dan di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang mengatakan ketinggian maksudnya adalah ketinggian martabat dan kemuliaan. Karena mereka mengatakan apa? Dikatakan Allah Ta'ala itu lebih tinggi dari makhluk, maksudnya adalah nilainya. Sebagaimana orang Arab mengatakan apa? Bahwasanya dinar itu lebih tinggi daripada dirham, emas lebih tinggi daripada perak. Jadi mereka menyamakan Allah dengan benda-benda padat tadi itu. Bahwasanya ketinggian maksudnya adalah ketinggian martabat. Kalau betul yang dimaksudkan adalah seperti itu, apakah sebelumnya Allah tidak tinggi martabatnya? Allah menciptakan langit dan bumi, lalu dia lebih tinggi martabatnya daripada arsy? Sebelumnya gimana? Lebih pening lagi jadinya. Menunjukkan apa? Walaupun mereka sok pandai bahasa Arab, justru malah menunjukkan mereka bodoh terhadap bahasa Arab. Tayyib. Karena Allah dan Rasulnya telah memilih kalimat yang pasti itu benar. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Sa'id bin Mu'az. Ruh Sa'id bin Mu'az. Dia ditangkan aras itu bergegar. Siapa? Sa'ad bin Mu'az adalah Sayyid Aus, pemimpin kabilah Aus dari apa? Yaitu dari Ansor. Kalau Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin kabilah Khazraj dari Ansor. Sa'ad bin Mu'adz ini yang rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, yang beliau punya jasa besar di dalam apa? Di dalam menghakimi Bani Quraidah itu. Sekitar berapa? 500 pasukan tempur Bani Quraidah dihukum mati oleh beliau. Yahudi memang penakut, bergaya-bergaya, kemudian begitu dikepung oleh Rasulullah akhirnya menyerah. Dan seterusnya, kisahnya panjang. Di situ Sa'ad bin Mu'adz yang paling berjasa, dan beliau meninggal dalam apa? Setelah perang Khandaq. Karena apa? Karena urat nadi yang di pergelangan tangan beliau terkena panah Hibban bin Ariqah, si kafir itu. Baik, kisahnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim.